Selamat bergabung kembali di program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bersama saya Coki Sitohang, kami ingin mengundang Anda, pemirsa yang punya masalah tentang riwayat kesehatan dan Anda sekarang sedang menggumulinya, kirimkan riwayat kesehatan Anda atau boleh juga kirimkan video pertanyaan Anda ke alamat yang ada di layar saat ini. Kembali kami mengundang juga satu orang narasumber baru. Di tiap episodenya selalu baru dengan 2 orang praktisi kesehatan yang akan memberikan nasihat kepada kita semua. Kami percaya pemirsa Go Healthy akan tercerahkan. Siapakah narasumber kami kali ini? Mari kita cek video profilnya. Herman, ia tak pernah menyangka jika hipertensi yang sudah diidapnya sejak usia 45 tahun berujung menjadi stroke. Sebelum terserang stroke, Herman memang sudah rutin mengkonsumsi obat, tapi sayang, pola makannya tak diperbaiki menjadi lebih sehat. Sehari-hari, ia sangat menyukai makanan yang berlemak dan bersantan. Selain itu, Herman juga gemar minum kopi manis sebanyak 3-4 gelas dalam sehari. Alhasil, bukan hanya tensinya yang tinggi, tetapi kadar gula darah Herman juga menjadi ikut tinggi. Hingga pada Oktober 2022, Herman mengalami kelemahan di bagian tubuh sebelah kanan. Ia dikatakan terserang stroke akibat terdapat sumbatan di pembuluh darah otak. Dampak dari stroke ini membuat kehidupannya berubah 180 derajat. Herman pun ingin bisa kembali pulih dan beraktivitas seperti dulu lagi. Satu kerinduan hati agar bisa kembali normal. Itulah doa dan harapan narasumber kami kali ini. Pak Herman sudah di studio dan beliau akan ditemani oleh 2 praktisi kesehatan, Bang Paidon Lumbantoruan dan Mas Nurman Syaputra. Salam sehat. Salam sehat. Saya juga senang di sini, senang melayani teman-teman semua, pemirsa di mana-mana berada, supaya Anda punya tips cara tepat hidup sehat. Gitu Bang Coki. Terima kasih Bang. Ya, salam sehat juga Mas Coki dan pemirsa di rumah harus tetap sehat karena kita di program Go Healthy. Gimana keadaan Bapak hari ini Pak? Ya senang saja. Semangat ya Pak ya? Semangat ya? Semangat. Wah, tangannya sudah bisa naik Pak? Udah, Awalnya waktu kena stroke tahun lalu, begini saja. berarti ini ada kemajuan ya? Ada kemajuan. Pak Herman Ya. ya? Apa yang menyebabkan Bapak bisa kena stroke seperti ini Pak? Ya pertama saya tidak sadar, tapi setelah pulang dari rumah sakit, oh ini namanya stroke. Langsung saya berubah total. Hidup Bapak berubah? Hidup saya, pikiran, mindset saya juga berubah total. Itu udah amburadul, udah seperti orang putus asa. Tapi saya masih punya Tuhan. Jadi Saya Bapak punya pengharapan? punya pengharapan. Beliau ini dulunya adalah seorang profesional, bekerja di sebuah pabrik, Iya. pembuatan alat musik ya Pak Alat ya? musik. Dan beliau begitu aktif bergerak dari rumahnya di Depok, kantornya atau pabriknya di Cibitung. Jauh sekali Pak. Mungkin ya fisik saya masih kuat. Tidak mikir ke depannya bagaimana dampak dari kecapean atau kelelahan saya Ya. untuk dampaknya. Dan bukan hanya soal capek fisik ya Pak. Ya. Pak Herman ini hobinya makan makanan yang santannya banyak, Santan, lemak, makan. minum kopi Minum manis, kopi manis, es teh manis, semua yang gula-gula. semua bergula-gula saya. Dan itu menyebabkan Pak Herman mengalami tekanan darah tinggi. Darah tinggi Sampai berapa Pak? sampai 200. Jadi waktu kena stroke itu juga udah di 200. 200. Hipertensi dari kapan Pak? Dari muda. Umur berapa? Dari muda. Umur sekitar 35-37. Itu 180. Apa yang Bapak lakukan ketika Bapak tahu bahwa sudah ada hipertensi? Kala itu? Oh, saya berobat ke dokter dan diberi obat penurun tekanan darah. Oke. Nah, Terus jadi- Bapak mengubah nggak pola hidupnya? Tensinya tinggi saya akan rubah, tapi kalau tensinya udah normal, saya lupa. Itu kan dikasih obat nih sama dokter. Ya. Itu dikonsumsi rutin nggak Pak? Itu rutin. Rutin ya? Nggak Rutin. pernah berhenti sampai kena stroke itu? Iya. Bukannya ada teori yang mengatakan suatu ketika meskipun diberikan obat, tapi kalau pola hidup kita tidak berubah, obatnya udah nggak ngefek lagi. Benar nggak sih Pak? Nggak responsif. Maka kadang-kadang dokter tuh suka menambah jumlah obat supaya lebih kuat dampaknya. Betul. Ditambah juga kalau pola makannya tidak berubah, pola pekerjaan hidupnya nggak berubah, kan susah. Kita kembali ke cerita tahun lalu pemirsa. Tahun 2022 adalah tahun terberat dalam hidup Pak Herman. Beliau terkena stroke. Bisa diceritakan ulang Pak, waktu itu lagi di mana, Bapak lagi ngapain?
Ya waktu itu saya sedang kumpul dengan teman-teman, tiba-tiba pusing, saya jatuh dan dibangunkan, tetap jatuh lagi. Antar pulang, saya masih sempat mandi, masih sempat bisa, ya sampai malam itu jam 7-an itu saya udah nggak bisa apa-apa. Nah saya langsung dibawa sama istri itu ke rumah sakit sampai saya harus dirawat seminggu, sudah akhirnya diperbolehkan pulang untuk rawat jalan. Tapi Bapak waktu pulang ke rumah itu keadaannya bisa menggerakkan anggota badan? Belum. Jadi belum. Bapak sudah tahu Bapak kena stroke, Iya. diberitahu di rumah sakit? Iya. Dijelasin, Pak? Dijelasan, kena stroke ringan. Oke. Bapak menyadari bahwa anggota tubuh Bapak nggak bisa digerakkan. Apa perasaan Bapak saat itu? Merasa diri saya down langsung tak berguna. Tapi istri saya menyemangati, ingat anak-anak. Tapi saya kadang-kadang emosi saya nggak terkontrol. Emosi saya sebagai seorang bapak nggak terkontrol karena kondisi depresi juga itu, emosional. Saya marah-marah terus. Lama-lama saya menyesal, kok marah-marah ke anak, ke istri saya marah-marah. Pak Herman, boleh Bapak berdiri dan berjalan sebentar ke arah Bang Paidon? Pelan-pelan saja, Pak. Ini normalnya begini, Pak. Iya. Bapak masih kaku di sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Iya, tapi Sama. masih bisa jalan. Masih bisa jalan. Boleh Tapi lihat ke ini pemirsa? masih agak susah juga kalau saya lihat. Bapak bisa jalan mundur, Pak? Sambil lihat ke depan bisa? Bisa Kalau Bapak- jalan. Kalau Bapak harus berbalik, Berputar. berputar. Waduh. Bolehkah Bapak angkat tangannya tinggi-tinggi sebagaimana yang maksimal Bapak lakukan? Ini sudah bisa ya, Pak? Udah bisa, simetris. Simetris ya, Bang? Iya. Ya? Mas Nurman? Mungkin masih butuh usaha lebih ya. Tapi gitu, beliau walaupun fisioterapi simetris. ya, Pak? Saya Bapak terapi, rajin kan? terapi di rumah sakit. Terus pola hidupnya, makannya semua udah berubah? Mudah berubah total saya. Sebelum syuting, kami melakukan prosedur kesehatan juga kepada Pak Herman. Pengecekan tensinya adalah 189 per 106. 106. Pemirsa, ini masih tinggi. Iya. Saya berharap Bapak sungguh-sungguh menyadari ini. Jadi Pak Herman itu udah tensinya pernah 180 sejak usia 37. Kena stroke-nya usia 55. 55. Berarti ada 18 tahun Pak Herman sudah tekanan darah tinggi. Tunggu, umur 37 itu adalah sudah 180. Mungkin bisa mundur lagi awalnya. Jadi hipertensinya udah panjang loh, Pak. Apa yang kita tidak tahu bisa mencelakakan kita loh. Bisa membuat kita sakit. Nah, dari tadi angka tadi, Pak, dari umur 37 sampai Bapak udah kena stroke sampai sekarang, saya bisa bilang Bapak tidak ada perubahan. Dan ini berbahaya. Kalau kita lihat di sini ya, Mas Coki ya, ini tensinya masih tinggi. Ya. Berarti ada yang harus diubah. Artinya Bapak harus konsultasi lagi ke dokter. Apakah memang obat ini kita perlu ditambahkan dosisnya atau harus ditambahkan dengan obat-obatan yang lain? Itu keputusan dari dokternya. Dan jangan sampai sekali-sekali menghentikan pengobatan tanpa adanya instruksi dari dokter yang bersangkutan. sorry. Karena ini bahaya. Namanya lagi, Pak, tadi Bapak kan juga ada diabetes ya? Betul. Obat gulanya dikasih nggak sama dokter? Dikasih. Gulanya terakhir berapa? Gula terakhir waktu kontrol saya ada 2 minggu ya. Itu 139. Udah bagus. Nah, Ya, kan berarti itu dari cocok tuh gulanya. pengobatannya tepat gitu. Betul. Berarti, tadi seperti kata Mas Nurman, berarti pengobatan hipertensinya masih ada yang belum tepat. Sebelum kena stroke, lengan Anda, tungkai bawah Anda itu nggak apa-apa. Setelah kena stroke jadi masalah. Jadi masalahnya bukan pada lengannya, masalahnya pada otaknya. Jadi dengan membantu mensuplai nutrisi dan darah ke otak dan membantu sirkulasi darah ke otak, itu nanti akan membantu proses pemulihan. Jadi keyword atau salah satu kata kunci adalah penggunaan teknologi laser. Teknologi laser adalah teknologi yang saat ini bentuknya seperti jam, ya, dipakai di pergelangan tangan. Dia nanti merangsang molekul namanya oksida nitrit, membuat pembuluh darah terbuka di seluruh tubuh. Jadi tekanan darah bisa turun. Teknologi laser ini juga saat ini yang paling baru tuh warna sinarnya udah 3. Sinar laser warna merah, sinar biru, dan sinar kuning, sehingga efektivitas untuk membantu membuka pembuluh darah dan melancarkan aliran darah itu lebih tinggi. Ini alat bantu untuk mendukung pola hidup sehat dan pengobatan dari dokter. Nah, kemudian teknologi laser juga nanti membantu mengurai penggumpalan darah seperti ini. Nah, banyak penderita tekanan darah tinggi, termasuk yang diabetes dan kolesterol juga, itu darahnya menggumpal.
Kenapa? Karena pilihan makanan. Ketika makanannya diubah, obat-obat yang dikonsumsi dengan penggunaan teknologi laser, penguraian ini akan berjalan lebih baik, lebih efektif. Sehingga kita bisa harapkan pemulihan otak Bapak bisa berjalan lebih baik dan lebih efektif. Di sini kan masih ada kelemahan kalau kita lihat ya. Ada tangan kiri, kaki kiri yang masih sulit untuk digerakkan. Nah, biasanya permasalahan selanjutnya adalah kalau misalkan dia sulit digerakkan, maka akan terjadi penyusutan otot. Nah, penyusutan otot ini tidak bisa kita anggap sebagai sesuatu yang remeh. Otot itu bukan cuma tentang pembentuk tubuh kita, bukan. Tapi otot ini, itu dia bisa membakar yang namanya gula darah. Penting sekali kita untuk menjaga yang namanya volume otot kita. Nah, masalahnya tapi ini kan pada orang yang terkena stroke, ini tidak bisa menggerakkan tubuhnya atau ototnya secara mandiri atau secara aktif lagi. Nah, makanya tadi di sini sudah ada teknologi laser. Nah, di sini sudah dikembangkan lagi nih. Ada yang namanya teknologi NMES. Nah, teknologi NMES ini nantinya akan mengkontraksikan otot kita secara pasif. Jadi, nanti seolah-olah otot kita itu berkontraksi dan seperti kita olahraga. Dengan begitu, volume otot kita juga ikut terjaga. Teknologi ini juga akan membantu untuk merangsang saraf-saraf di tubuh kita. Jadi nanti pad-nya ini akan ditempelkan di tangan kanan. Nah, nantinya pad ini akan mengeluarkan sinyal listrik atau impuls listrik yang nantinya akan disampaikan ke otot dan akan diteruskan ke otak kita. Nah, sehingga terjadilah kontraksi otot kita. Dengan terjadinya kontraksi otot ini bisa mencegah terjadinya penyusutan massa otot kita. Pak Herman, sekarang kami akan tayangkan sebuah video tentang masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser dan terbantu pemulihannya, kualitas kesehatannya karena kualitas darahnya sudah terperbaiki. Mari kita simak. Saya sebagai kepala rumah tangga kena stroke yang mengakibatkan saya nggak bisa apa-apa. Penyebabnya karena darah tingginya nyampe 200. Tidur gampang, tensi darah 135/91, berjalan juga ringanan, dan tangan bisa naik ke atas. Pemirsa, mari jadikan kisah Pak Herman ini sebagai pengalaman berharga agar semakin peduli dalam menjaga kesehatan sebelum muncul penyakit di dalam tubuh Anda. Periksa angka tensi dan gula darah Anda. Sekarang juga, kalau ada hasil pemeriksaannya tinggi, langsung take action. Lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Teknologi laser yang kita perbincangkan dari tadi ini adalah AccuLaser Ultimate. Penggunaannya praktis. Bisa diterapi di mana saja, kapan saja Anda melakukan terapinya. AccuLaser Ultimate merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, sementara teknologi NMES bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, serta memelihara massa otot. Sehingga disarankan untuk para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh, harapannya adalah ketika Anda menggunakan NMES ini di dalam AccuLaser, ketika otot dan saraf Anda distimulasi, maka akan membantu perbaikan atau fungsional menjadi lebih optimal. Bagi Anda yang tidak punya keluhan kesehatan, lebih baik jika Anda menggunakan Dr. Laser ataupun AccuLaser Ultimate sekarang juga sebagai bentuk upaya pencegahan penyakit. Saatnya jadikan AccuLaser maupun Dr. Laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Gimana cara mendapatkannya? Yuk, produknya kayak apa? Silakan hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Call center kami akan bantu jelaskan secara detail mengenai produknya. Dan sekaligus jika Anda memang membutuhkan konsultasi dengan dokter kami, jika Anda sudah memiliki produk kami, silakan berkonsultasi. Dan produk Dr. Laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah Republik Indonesia, hanya bisa Anda dapatkan di GoGo Mall. Pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap di Go Healthy, karena setelah ini kami akan kembali membahas pentingnya menjaga kesehatan tubuh, tentu dengan tips dan trik yang lebih komprehensif. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh
Buat pemirsa yang sedang menjalankan ibadah puasa, simak tips saya berikut ini untuk mengatasi ngantuk yang bisa terjadi pada saat menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, pastikan Anda tidur dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Lalu yang kedua, jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan cairan Anda, terutama ketika Anda sedang membuka puasa atau sedang melaksanakan sahur. Minimal 8 gelas per hari. Lalu yang ketiga, jangan lupa untuk makan makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Lalu yang keempat, Anda bisa mengurangi rasa ngantuk Anda, contohnya dengan berjalan kaki. Jadi biasanya rasa ngantuk itu akan terjadi pada saat jam 5 sampai jam 6 sore. Lakukanlah aktivitas di jam tersebut untuk mengatasi rasa ngantuk Anda. Dan juga untuk meningkatkan kesehatan Anda pada saat Anda menjalankan ibadah puasa, gunakan teknologi laser. Pemirsa, penyakit stroke telah merenggut kehidupan normal seseorang yang tadinya mampu beraktivitas secara lega, leluasa, aktif, sekarang nggak bisa lagi. Atau paling tidak, membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa kembali seperti dulu lagi. Bukankah itu yang sebenarnya Pak Herman juga rindukan? Iya, betul sekali. Bapak mau cita-cita apa? Mau jalan-jalan kemana? Mau kerja di mana? Mau bikin bisnis apa? Udah nggak ada cita-cita itu. Betul, Pak? Betul. Cita-cita Bapak cuma satu ya? Pemulihan. Sehat. Sehat seperti normal, seperti sedia kala. Iya. Itu aja. Cita-cita saya sampai saat ini. Iya. Orang-orang di belakang kita ini Pak saat ini yang ada di layar. Mereka juga orang yang pernah punya pikiran pendek Pak. Iya. Dalam pikiran mereka tuh udahlah saya udah nggak punya harapan. Stroke saya lumpuh total, lumpuh sebagian. Kayak kondisi Bapak Pak. Saya tahu dan saya sudah sering sekali bertemu orang yang punya kondisi seperti Anda. Memang rasanya itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ketika harus buang air besar atau buang air kecil aja harus dibantu orang lain. Ketika untuk menggerakkan tangan aja nggak bisa. Tapi itu cukup, perasaan itu cukup. Karena harapan itu ada. Anda lihat di sini, ini orang yang sudah mengalami seperti Anda, sudah ada di pintu depan kematian. Pak Haryanto juga saya kenal beliau cukup lama gitu. Dan ketika beliau mengalami sakit, saya kenal, saya ikut ada di dalam orang-orang di sekitarnya mendorong semangat dia untuk kembali. Dan dia bisa pulih Bang. Bisa pulih. Lihat, Pak, jalan lagi Pak. Itu tensinya sudah pernah drop sampai 60. Oh, dari yang tinggi banget Bang. Dari tinggi banget jadi 60/40, itu sudah nggak ada nafasnya. Tim dokter membantu menolong beliau, dia semangat, dia mau makan sehat, dia mau berusaha, dia mau apa yang dibutuhkan dikerjain, terapinya dikerjain. Menggunakan teknologi laser juga dalam Pakai teknologi laser. proses pendampingan pemulihan itu Bang. Disiplin, Ya? obatnya diminum, teknologi lasernya dipakai. Keajaiban itu datang pada orang yang mau berusaha. Mereka bisa. Bapak juga pasti bisa Pak. Bener ya Pak ya? Yakin. Yakin Pak? Yakin. Bapak punya iman itu Pak? Punya. Karena Bapak masih punya? Tuhan. Masih punya Tuhan Pak. Apa doa dan harapan Bapak? Ya doa saya akan berusaha sebaik mungkin menjaga pola hidup, pola makan, pola semua harus dirubah total. Termasuk berhenti merokok? Sama seperti berhenti merokok. Pop. Ini kita mesti dukung. Harus dukung. Itu cita-cita Bapak ya. Ya. Itu ikhtiar Bapak loh. Karena kami melihat kesungguhan Bapak ingin bangkit sungguh-sungguh kali ini. Kami ingin dukung supaya Bapak bisa segera pulih Pak. Amin. Kami ingin mendukung Bapak dengan memberikan pada Bapak teknologi laser. Amin. Sekaligus teknologi NMES dalam satu alat. Oh. Persembahan dari Gogomol. Bapak boleh berdiri. Pak Herman, inilah teknologi laser yang bernama IQ Laser. Oh, itu laser. Yang kami serahkan untuk mendukung Bapak dalam proses pemulihan. Amin. Untuk Gogomol, saya sangat berterima kasih karena sudah memberikan saya seperti alat ini untuk pemulihan saya. Semoga Gogomol selalu sukses selalu. Amin. Hari ini Anda mendapatkan suntikan semangat dari Pak Herman. Ya. Begitu beliau ingin sembuh, semoga keinginan juga menular pada Anda, dan bukan hanya yang sedang masalah stroke, yang punya potensi untuk jadi stroke, diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, ya, lakukan tindakan pencegahan sekarang juga.
yang paling dasar adalah pola hidup sehat dan obat dari dokter. Itu harus dikerjakan. Untuk upaya tambahannya pakai teknologi laser untuk Anda mencegah supaya stroke tidak muncul dalam hidup Anda. Untuk yang sudah telanjur kena stroke, supaya tidak kena stroke berulang atau terjadi komplikasi. Ya, teknologi ini praktis, Anda bisa pakai saat ini juga. Ini penting buat kesehatan Anda. Pakai 2 kali sehari, kombinasikan dengan pola hidup sehat Anda. Dan tentu Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan berkat kehidupan pada orang yang mau berusaha. Ada doanya, ada usahanya, dan saya di sini mendoakan Anda untuk bertindak dan menjadi sehat saat ini. Iya, terutama di sini juga kan teknologi laser ini, terutama yang sudah yang nantinya akan dipakai oleh Pak Herman. Ini teknologi laser ini dia sudah dilengkapi dengan teknologi laser yang bisa dimasukkan ke rongga hidung kita. Jadi dengan begitu, ini kan permasalahannya ada di aliran darah di area kepala nih kan, karena ada penyumbatan di area kepala kita atau terutama di aliran darah otaknya. Jadi kita harus melancarkan area tersebut ya dengan cara apa? Dengan cara kita tambahkan teknologi laser yang bisa dimasukkan ke rongga hidung yang nantinya laser ini dia menyinari pembuluh darah di area tersebut. Nah, kalau sudah disinari sama sinar laser, pembuluh darah di area kepala kita itu dia akan mengembang, akan melebar, yang nantinya akan melancarkan aliran darah di area tersebut. Jadi untuk proses pemulihan pasca stroke-nya bisa jadi lebih terbantu lagi. Ditambah lagi tadi sudah ada teknologi NMES yang bantu untuk masalah ototnya. Dan juga harus ditambah dengan doa dan pola hidup yang baik. Setuju. Pemirsa, Pak Herman adalah orang yang hidup dengan diabetes. Kadar gulanya pernah mencapai 300 mg. Wow. Hipertensi. Tekanan darah sistoliknya pernah sebesar 200. Dan hari ini belum juga turun dari angka yang sepatutnya. Kemudian beliau kena stroke pada tahun 2022, sumbatan pembuluh darah di otak, dan akibatnya adalah anggota tubuh di bagian kanan dari Pak Herman mengalami kelemahan. Meskipun beliau sudah menunjukkan tadi beberapa kemajuan dari proses motoriknya, sudah bisa berjalan, angkat tangan, tetapi ini belum kepuasan maksimal. Beliau harus pulih benar, mengingat keluarganya di rumah sudah sangat berjuang bagi hidupnya saat ini. Pemirsa, jika Anda merasakan gejala atau keluhan yang sama seperti apa yang dialami oleh Pak Herman, ayo mulai lakukan pola hidup sehat dan kendalikan angka tensi dan gula darah Anda dengan menggunakan teknologi laser yang dapat membantu meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Low level laser yang terdapat dalam dokter laser atau AccuLaser, manfaatnya adalah dapat melancarkan aliran darah dengan mencegah kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan, sehingga dapat membantu mengendalikan tensi, gula darah, dan kolesterol yang tinggi. Ketika Anda memiliki dokter laser atau AccuLaser, maka bisa digunakan secara bergantian dengan anggota keluarga lainnya. Jadi sekeluarga menjadi sehat dan komplikasi pun terhindarkan. Ayo segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca saat ini pemirsa. Nanti petugas kami di call center akan bantu Anda menjelaskan secara detail mengenai cara Anda mendapatkan produknya. Termasuk juga ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatan kami. Produk dokter laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintahan Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari GoGo Mall. Terima kasih Pak Herman dan juga para praktisi kesehatan kami untuk waktu yang diluangkan serta bincang-bincang yang produktif. Pemirsa, makasih sudah setia di program Go Healthy episode kali ini. Kami menunggu kritik dan saran dari Anda lewat email, alamatnya ada di layar kaca. Sampai jumpa di episode berikutnya.